Sekarang dia menyerahkan Tirta kepada Lone Wolf untuk diinterogasi, dan yakin akan segera mendapatkan informasi dari hasil interogasi. Dia percaya dengan kemampuan Lone Wolf. Reka berdiri. Ayo, bawa aku pergi lihat mayat. Wali kota Ganjar mengangguk. Iya, ayo. Reka berkata, di tubuh mereka berdua pasti ada serangga pencabut nyawa progeria juga. Ini adalah barang bagus, jangan sampai rusak. Wali kota Ganjar mual setelah mendengar perkataannya. Tuan Valkyrie, Anda jangan candai aku, ulat yang muncul dari mayat mana mungkin adalah barang bagus. Restoran ramen Hakata Tuan Apex menatapnya dan bertanya, sudah beresin orangnya? Bos restoran ramen mengangguk, jangan khawatir, sudah beres. Tuan Apex bertanya lagi, bagaimana hasil penyelidikan hubungan antara Reka dan wali kota Ganjar? Bos langsung menjawab, sudah diselidiki dengan jelas. Reka bantu menekan racun dalam tubuh wali kota Ganjar sementara, dan dia merasa hutang budi karena Reka telah selamatkan nyawanya. Selain itu, Reka juga janji akan keluarkan racun progeria dalam tubuhnya dan gurunya juga. Wajah Tuan Apex terlihat ketakutan. Kurang ajar, orang marga Valkyrie itu ternyata tahu teknik sihir progeria. Kouji sialan itu, berani-beraninya tidak selidiki informasi penting seperti ini, dasar tidak guna, memang pantas mati. Tunggu dulu, kamu bilang gurunya wali kota Ganjar, apa namanya si jenggot hitam? Bos menjawab, iya, guru dia memang ada panggilan seperti ini. Ah, apa? Tuan Apex sudah tidak bisa tenang, dan langsung melompat berdiri dari kursinya. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Si jenggot hitam itu tidak boleh dibiarkan bangun, harus halangi Reka selamati dia. Bos terkejut. Tuan Apex, kamu kenal si jenggot hitam? Tuan Apex menarik napas dan mengendalikan emosinya. 10 tahun lalu, si jenggot hitam pergi ke suku Yaba untuk selidiki beberapa hal kotor. Semua hal kotor itu menunjuk pada master kita. Waktu itu, untuk bungkam dia, aku yang secara pribadi letakkan progeria dalam tubuhnya, dan buat dia koma. Kalau si jenggot hitam diselamatkan oleh Reka, dan dia turun tangan dan menunjuk master, nyawa master kita akan dalam bahaya. Waduh, bos restoran ramen tidak berhenti menarik napas. Dulu dia hanya menganggap Reka sebagai seseorang yang beruntung, mau bagaimana dia melompat, paling hanya akan sedikit merugikan master, dan tidak akan sampai kerugian yang besar. Tetapi, sepertinya sudah salah besar, dia bukan ulat melainkan orang yang hebat yang selalu lolos. Bahkan secara tidak langsung mengancam nyawa master. Bos mulai panik dan bertanya, Tuan Apex, sekarang kita harus bagaimana? Tuan Apex menjawab, masalah ini sangat besar, aku harus lapor ke master dan biarkan master yang putuskan langsung. Bos buru-buru mengangguk, kemudian mundur dengan patuh. Dia tidak pantas berada di tempat ketika Tuan Apex menghubungi master. Identitas master sangat rahasia dan dia tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Tuan Apex mengeluarkan sebuah telepon satelit yang tebal, dan setelah melewati serangkaian proses yang rumit untuk membuka kunci telepon, akhirnya telepon sudah berada dalam kondisi siap pakai. Di dalam telepon hanya tersimpan satu nomor, dan dia menekan tombol panggilan. Panggilan pun tersambung dengan cepat, dan dengan hormat berkata, Master, ada masalah besar. Sinyal telepon sudah dienkripsi secara khusus, meskipun telah disadap pun tidak dapat diretas sinyalnya. Dari ujung telepon terdengar suara yang hormat dan tenang. Berbicaralah. Ia menjawab, Anda masih ingat si jenggot hitam. Waktu itu dia selidiki beberapa rahasia yang mengancam Anda. Dan untuk jaga rahasia, aku letakkan progeria dan buat dia koma. Master menjawab, si jenggot hitam. Iya, itu saingan lamaku, tentu saja aku masih ingat. Tuan Apex berkata, kita sudah terlalu remehkan Reka dari Provinsi Omada, dia ternyata bisa teknik sihir progeria. Dia sedang siap-siap bersihkan racun progeria dalam tubuh si jenggot hitam, dan kalau dia berhasil selamatkan si jenggot hitam, konsekuensinya akan tidak terbayangkan. Keheningan beberapa saat,
Tuan Apex panik sampai keringat dingin. Ada revisi nama Tuan Progeria ke Tuan Apex. Terima kasih Master sedang diam menandakan kalau dia sudah marah. Akan sangat fatal kalau Master sampai marah. Hidup dan mati dia, sekarang tergantung pada keputusan Master. Setelah keheningan setengah menit, baru Master dengan marah berkata, dasar tidak guna. Dulu aku sudah suruh kau bunuh, tapi kau tidak dengar, dan lihat sekarang, meninggalkan malapetaka. Apa gunanya kau bagiku? Tuan Apex berlutut di lantai karena ketakutan. Master, ini semua salahku, aku siap terima hukuman. Master dengan dingin menjawab, sudahlah, hidup kau ini masih ada gunanya, kubiarkan kau hidup beberapa hari lagi. Kebetulan, persiapan rencana pengepungan besarku sudah hampir selesai, aku akan kirim putra angkatku untuk laksanakan rencana pengepungan besar ini. Sebelum mereka bangunkan si jenggot hitam, dia harus jadi batu pengalaman untuk putra angkatku. Kamu sepenuhnya bantu putra angkatku dalam laksanakan rencana pengepungan besar ini. Tuan Apex buru-buru menjawab, jangan khawatir Master, aku akan lakukan yang terbaik sampai mati. Setelah hening beberapa saat, Master menambahkan lagi, putra angkatku ini hebat dalam segala hal, hanya saja dia berkarakter mesum dan kehidupan pribadi yang berantakan juga. Aku beri kamu wewenang khusus, kamu ikuti semua perintah dia yang lainnya, tetapi kamu harus kontrol kehidupan pribadinya. Kalau ada wanita yang ganggu rencana besar ini, kau yang akan tanggung jawab. Tuan Apex menjawab, siap. Memutus panggilan telepon, Tuan Apex menatap langit dengan melankolis. Status perwakilan dia di Provinsi Omada direbut begitu saja oleh putra angkatnya. Tidak rela. Juga tidak tahu sehebat apa putra angkatnya sampai membuat Master memiliki ekspektasi tinggi padanya. Perbatasan Provinsi Omada. Sekelompok yang berisi ribuan orang sedang berlutut dan memuja seorang pria yang terlihat penuh semangat. Pemandangan ini benar-benar spektakuler dan luar biasa. Pria itu mengenakan jas, posturnya tinggi dan tegak dengan wajah yang penuh kesombongan. Berhadapan dengan ribuan orang yang sedang berlutut dan memuja dia terlihat santai, seperti sudah terbiasa. Orang ini tidak lain adalah putra angkat dari Master Jericho Vasque. Dia kali ini datang atas perintah ayah angkat dia, dan melakukan perjalanan ribuan mil dari Golgota ke Provinsi Omada untuk melaksanakan rencana pengepungan besar. Prajurit yang sedang berlutut berkata, Jericho, di arah depan sudah merupakan Provinsi Omada, kami hanya bisa antar kamu sampai sini saja. Jericho mengangguk kecil. Semua kembali ke kamp. Ingat, selalu siaga untuk respons rencana pengepungan besarku. Semuanya setuju, dan berbalik badan untuk kembali ke kamp. Langkah kaki dari ribuan orang, mengguncang tanah sampai bergetar. Jericho memandang ke arah sungai dan gunung indah di Provinsi Omada, dan dengan wajah penuh harapan berkata, Reka Valkyrie, aku datang. Tidak tahu kamu pemuda berbakat seperti apa, sampai ayah angkat suruh aku untuk turun tangan langsung. Jericho masuk korps tentara bayaran Golgota pada umur 9 tahun, dan berada di dalam selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu, dia tidak pernah melakukan misi. Bukan karena dia tidak sanggup, melainkan, misi-misi itu terlalu gampang buat dia, dan sama sekali tidak berharga untuk dia turun tangan langsung. Rencana pengepungan besar kali ini adalah misi dia yang pertama kali. Reka, aku harap kamu tidak kecewakan aku. Selesai berbicara, dia melompat ke Bentley di sampingnya dan menyetir ke arah jalanan provinsi. Pada saat ini, sebuah Maserati sedang parkir di jalan provinsi tersebut. Pemilik Maserati tidak lain adalah Dakota. Dakota sedang melihat ke arah Jericho dengan air mata mengalir di matanya. Apa yang dia lihat barusan? Satu kelompok berisi ribuan orang sedang memuja pada seorang pria. Postur pria itu tinggi dan tegap, terlihat tangguh, bahkan karismanya tak tertandingi. Sosok punggung pria ini tidak terlalu familiar bagi Dakota. Ini benar-benar pahlawanku, yang selalu dimimpikan dia. Dia belum pernah melihat bagian depan pahlawanku,
bahkan tidak pernah ada kontak langsung dari dekat, jadi dia menganggap punggung Jericho sebagai pahlawan dia. Melihat pahlawanku sedang datang ke arahnya, dia merasa sedikit kewalahan. Akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan pahlawanku, kah? Nanti aku harus bagaimana mengekspresikan diriku? Harus bagaimana menyapanya? Apa kalimat pertamaku? Apakah pakaianku hari ini terlalu terbuka? Dia akan menganggapku murahan, kah? Di tengah melankolis, Jericho mengendarai Bentley mendekatinya. Saat melihat Dakota di pandangan pertama, ekspresi Jericho langsung cerah, hati berdebar-debar, dan mengira dia seorang dewi dari langit. Ini dewi turun ke bumi. Tidak, wanita di depannya bahkan lebih dewi daripada seorang dewi. Ketika berada di korps tentara bayaran, dia juga telah melihat banyak wanita. Tetapi wanita yang pernah dia main, mayoritas adalah tentara bayaran wanita. Meskipun kecantikan mereka lumayan, tetapi setiap wanita tersebut terlihat tangguh dan kurang feminin. Gadis di depan dia, dari segi wajah dan badan, mengalahkan para tentara bayaran wanita itu. Yang paling penting, dia penuh dengan rasa feminin, dan setiap gerakannya penuh dengan pesona dan keseksian seorang gadis. Ini baru adalah makanan yang pantas untuk Jericho. Karena cinta pada pandangan pertama, Jericho sudah memutuskan, tidak peduli berapa banyak yang harus dia korbankan, dia harus mendapatkan hati Dakota. Mobil dia pelan-pelan berhenti di sebelah Dakota, dan dengan sopan menyapa dia, "Halo wanita cantik, mobil rusak ya. Boleh aku antar kamu?" Dakota semakin terkejut. Pihak sana berinisiatif untuk menyapa, kemungkinan dia adalah pahlawanku, semakin tinggi. Dakota menarik napas, mengendalikan emosinya dan bertanya, "Permisi, apakah kamu pahlawanku yang selalu diam-diam bantu aku?" "Pahlawanku." Jericho kebingungan mendengarnya. Tetapi, pengalaman selama 20 tahun sebagai seorang tentara bayaran sudah melatih dia untuk selalu berimprovisasi di setiap situasi dengan hebat. Dia langsung mengangguk, "Tidak sangka bakal ketahuan oleh kamu." "Benar sekali, aku adalah pahlawanmu." Setelah memastikan identitas pihak sana, Dakota terlalu senang sampai hatinya hampir melompat keluar. Muka dia penuh dengan harapan dan berkata, "Pahlawanku, terima kasih atas bantuan rahasiamu kepadaku beberapa kali sebelumnya, dan telah bantu aku selesaikan masalah besar. Aku belum sempat balas budi, aku ingin traktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih, boleh?" Tidak menyangka kalau Jericho langsung menolaknya, "Maaf, tidak bisa." Dakota seperti terjatuh ke dalam gua es, dari kepala sampai ujung kaki merasa dingin, bahkan putus asa. Tidak sangka bakal ditolak, merasa tidak akan mencintai lagi dalam kehidupan ini. Jericho langsung mengubah nadanya dan berkata, "Aku seorang pria, mana mungkin biarkan seorang gadis traktir aku, itu adalah penghinaan terhadap harga diri seorang pria. Nona cantik, aku ingin undang Anda makan malam, maukah Anda?" Perubahan situasi yang mendadak ini membuat Dakota lengah. Dia terlalu senang sampai jantungnya seperti berhenti sesaat, dan nyaris pingsan. Iya, jawab Dakota dengan cepat, takut Jericho ingkar janjinya. Jericho tersenyum kecil. "Mobil kamu rusak, kan? Ayo duduk mobilku saja. Nanti aku panggil orang untuk derek mobilmu." "Terima kasih." Dakota tanpa ragu melompat ke Bentley Jericho. Sebenarnya, mobil dia tidak rusak, tetapi mana mungkin dia melepaskan kesempatan untuk menghabiskan waktu berduaan dengan pahlawanku. Dakota tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia terlalu senang dan menyebabkan otaknya menjadi kosong sampai tidak tahu harus berkata apa. Jericho juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya ingin menikmati aroma gadis muda dari tubuh Dakota. Aroma seperti ini adalah aroma yang tidak pernah dia cium sebelumnya dari tubuh wanita lain. Ponsel Jericho tiba-tiba berdering. Dia mengangkat dan melihatnya, menyadari kalau itu adalah panggilan telepon dari Tuan Apex, kontaknya di Provinsi Omada. Dia menerima panggilan tersebut. Tuan Apex bertanya, "Jericho, Anda sudah sampai di mana? Aku akan kirim orang untuk jemput Anda."
Jericho menjawab, tidak perlu, aku jumpa dengan teman dan undang dia untuk makan malam, aku akan temui kamu setelah makan malam. Teman, Tuan Apex kebingungan.